Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi mukammi tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Gerak Jaya, suara mujahidin, dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Senantiasa kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat inilah kalau kita betul-betul menghadap Allah dengan membawa kedua nikmat ini, insyaallah kita akan dijauhkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Oleh karena itulah kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang terbesar ini dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, karena berapa banyak saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sampai saat sekarang ini ada di antara mereka yang tidak bisa jalan, ada yang tidak bisa bicara, bahkan ada yang diinfus. Mereka sedang mendapatkan ujian cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa sakit ini. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan dua nikmat yang selalu manusia itu lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmatu as-sihah wal farad, nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang. Bagaimana cara mensyukuri dua nikmat ini? Ya, kalau nikmat kesehatan adalah betul-betul kita mempergunakan kita memakan makanan yang halalan thayyibah, sehingga badan kita tetap terpelihara, dengan kesehatan kita tetap bisa terpelihara dengan fit. Demikian juga kita menjauhkan hal-hal kita dari yang haram, makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, sehingga itu akan mengganggu kesehatannya. Berapa banyak orang yang di zaman sekarang ini tidak memperhatikan masalah-masalah ini dan menganggap remeh, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dalam keadaan mendadak. Oleh karena itulah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita selalu menjaga kesehatan ini. Demikian juga kesehatan nikmatul faragh, nikmat waktu senggang. Jadi banyak 24 jam kita diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam. Kemudian ada sekitar 50 menit atau 1 jam kita pergunakan untuk ibadah. Kemudian masih banyak lagi jam-jam yang lain, sekitar 4 berapa jam, 23 jam. Maka kalau ini tidak bisa kita
syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari diri kita nikmat-nikmat ini. Baik, ikhwatul iman, kajian kita pada malam hari ini masih tentang zikrul maut, bab zikrul maut wa qisaril amal. Hadis yang sudah kita baca tentang nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, yaitu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang lewat, seperti musafir atau orang-orang asing. Sudah kita bahas. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, masih diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma hakum ri'in muslimin lahu syai' yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Dalam riwayat Imam Muslim, yabitu salasa layalin, qala Ibnu Umar ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati. Jadi maksud dari hadis ini bahwa jangan sampai malam-malam kita berlalu. Ini memang anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan sampai malam-malam kita berlalu begitu saja di malam hari kita tidak menulis wasiat. Jadi kita telah menulis wasiat-wasiat kita. Barangkali kita pada malam hari itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah seseorang muslim tertidur sehari atau 2 hari kecuali dia telah menulis wasiatnya. Ini mungkin jarang yang memperhatikan di kalangan kita kaum muslimin. Jadi kelihatannya ini adalah sesuatu yang biasa-biasa, tetapi ini sangat penting sekali gitu. Jadi kalau keluarga kita tidak mengetahui kewajiban-kewajiban kita, mungkin kita punya hutang, keluarga kita tidak mengetahui. Nah, ketika kita meninggal dunia, hutang itu kan masih tetap akan kita pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itulah, ketika kita punya hutang, maka hendaklah kita menulisnya. Kita menulis, ya mungkin nanti suatu saat istri kita ataupun anak-anak kita, ya mungkin belum kita kasih tahu ya, dia mengetahui bahwa ternyata orang tuanya, bapaknya punya hutang. Karena ada orang yang seperti itu karena demi untuk menjaga kestabilan dalam rumah tangga, sementara mungkin penghasilannya cukup pas-pasan, sehingga dia malu kalau tidak bisa mencukupi keluarganya, kemudian dia berhutang tanpa dia bilang sama keluarganya. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi sehingga yang seperti ini, ya kalau dia meninggalkan tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itulah dicatat ya. Sekalipun nanti di kemudian hari mungkin kita diketahui mempunyai hutang, maka hendaklah kita sebagai ahli warisnya menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Di dalam tafsiran ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wal wasiyah maknahu al-ahdu. Wasiat di sini maknanya adalah janji dia. Al-ahdu. Wa hiya an yu'ahida al-insan ba'da mautihi li syahshin fi tasrifi syai'in min malihi. Dia telah berjanji itu berwasiat. Misalnya dia punya sebidang tanah, bahwa nanti ini akan diberikan kepada si fulan. Jadi wasiat tersebut tidak melebihi dari sepertiga hartanya. Jadi sepertiga itu sudah banyak. Wasulusu kathir. Tidak boleh memberikan seluruh harta itu kepada orang yang menerima wasiat. Jadi yang menerima wasiat ini adalah bukan ahli waris. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris ini secara otomatis nanti akan mendapatkan bagiannya. Yang mendapatkan wasiat inilah selain itu. Mungkin dia punya sahabat karib, atau mungkin dia punya anak angkat ya. Punya anak angkat. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan dia. Maka anak angkat ini tidak mendapatkan warisan. Maka nanti dia bisa mendapatkan
wasiat. Jadi wasiat ini selain ahli waris. Jadi intinya adalah orang lain. Mungkin karena hubungan kekerabatan dia, hubungan persahabatannya sangat luar biasa dia. Kemudian dia mewasiatkan supaya nanti tanah yang di situ atau rumah yang di situ tolong diberikan kepada si fulan. Itu harus betul-betul tercatat. Ini maksudnya. Au yu'ahidu li syahshin bin nadri ala auladihi as-sighar. Au yu'ahidu li syahshin fi ayyi syai'in min al-a'mali allati yamlikuha ba'da mauti fayusi bihi hadhihi hiya al-wasiyah. Jadi intinya adalah dia mungkin juga bisa mewasiatkan kepada seseorang untuk memperhatikan anak-anaknya ketika masih kecil, atau dia mungkin pernah berwasiat untuk memberikan atau amal-amalan atau usaha-usaha yang dia miliki, kemudian disuruh untuk memelihara atau mengembangkan usaha-usahanya. Ini adalah termasuk wasiat. Nah ini kalau bisa disebutkan an yaktubar rajul, maka hendaklah dia menulis. Ini menulis wasiat itu. Karena disebutkan bahwa kematian itu tidak ada satupun di antara manusia yang mengetahui kapan datangnya kematian itu. Nah, kalau dia tidak berwasiat, mungkin dia tidak memiliki harta, tapi paling tidak dia telah berwasiat kepada anak-anaknya. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam itu berwasiat kepada anak-anaknya dan bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika nanti aku meninggal dunia. Maka anak-anaknya pun mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim wa Ishaq, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan dari Nabi Yakub kepada putra-putranya, memastikan dan diwasiatkan kepada mereka supaya la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nah, sebagaimana hadis yang kita sampaikan pada pertemuan beberapa yang lalu, yaitu tentang orang-orang yang nantinya tertolak, tidak dapat meminum di telaga Kautsar. Mereka ini begitu mau mendekat terpental lagi, gak bisa pokoknya. Sehingga Nabi mengatakan, ya Rabb, innahum qaumi, wahai Tuhan, itu adalah umat saya, kaum saya katanya. Kemudian Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak mengetahui wa Muhammad apa yang terjadi setelah itu. Jadi ini hendaklah kita betul-betul memastikan juga kepada anak-anak kita bahwa mereka tetap dalam keadaan beriman. Nah, mungkin dalam perjalanan kehidupan ini terkena lingkungan, terpengaruh teman-temannya, mungkin dia akan berubah. Kita tidak akan terkena nanti hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah memastikan bahwa ketika kita akan meninggal, bahwa anak-anak kita ini sudah dipastikan dia dalam keadaan Islam. Nah, kemudian wasiat ini yang diperbolehkan, berwasiat itu adalah, atau menulis wasiat itu adalah hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik, tidak boleh seseorang itu berwasiat pada hal-hal yang jelek atau yang sifatnya haram. Ini tidak boleh. Jadi inilah hadis yang kedua ya dari bab dzikrul maut ini, yang menjelaskan agar senantiasa betul-betul seseorang itu menulis wasiatnya atau berwasiat kepada putra-putrinya agar senantiasa mereka dalam keadaan beriman. Kalau dia memiliki harta, maka hendaklah dia menulis. Apabila dia memiliki hutang, maka hendaklah dia juga menulisnya, sehingga nanti bisa diselesaikan oleh warganya atau ahli warisnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran mansiya aw ginan mutghiya
أو مرضا مؤسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو دجالا فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. Rawahu Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hendaklah kalian bersegera beramal. Badiru bil amal. Ketika memiliki keinginan-keinginan baik langsung dilaksanakan. Jangan sampai datang 7 hal ini. Apa 7 hal ini? Tantadiruna faqran mansiyah. Datang kefakiran. Karena tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa sampai kapan kita diberikan harta oleh Allah. Tiba-tiba Allah berkehendak harta kita hilang. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itulah rezeki yang kita miliki adalah rezeki yang kita keluarkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memiliki keinginan untuk berbuat baik, jangan sampai ditunda-tunda gitu ya. Jangan sampai nanti datang kefakiran yang mansiyan, fakir yang terus-menerus. Kemudian auginan muqdiyan, atau kekayaan tapi pada saat kaya itu muqdiyan. Muqdiyan di sini adalah suka melampaui batas. Kan biasa kalau sudah saking senang dengan hartanya, maka dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Lupa untuk membayar zakatnya, lupa untuk memperhatikan fuqara wal masakin nih. Sebagaimana yang terjadi pada Qarun ya. Qarun kan begitu, pada saat dia belum punya baiknya luar biasa, tetapi pada saat dia memiliki harta yang banyak, justru dia sombong dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghilangkan hartanya semuanya. Dia pun ditenggelamkan ke perut bumi, dimakan oleh perut bumi. Kenapa? Karena kesombongannya. Au maradan mufsidan. Bersegeralah untuk beramal sebelum datang penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Ya kan, kalau sudah datang penyakit taun nih. Taun ini sangat ganas sekali dia. Jadi ada yang mengatakan semacam kolera gitu ya. Ini kan terlambat penanganannya. Nah ini segera Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa-nyawa seseorang ya, pada saat itu. Nah, sebelum datanya yang 7 ini, yang tadi yang ketiga ya. Jadi kefakiran yang terus-menerus, kemudian kaya tetapi melampaui batas, kemudian marad dan mufsidan atau sakit yang tidak ada obatnya lagi, au haraman mufannida, atau sudah pikun. Sudah pikun baru nanti mengatakan saya infakkan harta saya ini. Sudah pikun. Mungkin saja dia tidak punya harta. Jangan sampai datang kepikunan itu kita masih menahan harta kita, atau kita masih berangan-angan ya. Masih berangan-angan. Nanti ajalah ya. Sehingga datanglah sampai pikun. Au mautan mujahizan, atau kematian yang mendadak. Nah, ini kita kan nggak tahu. Sudah banyak kita diberikan contoh di zaman kita sekarang ini, berapa banyak orang yang dalam keadaan segar bugar, dalam pandangan manusia dia ada dalam keadaan sehat walafiat, tetapi tiba-tiba dia meninggal dunia. Ini kan mungkin dia belum sempat berwasiat, belum sempat ini, belum sempat itu. Jadi sehingga kematian itu cepat menjemputnya dia. Au dajjal fasyarri ghaib, atau datangnya dajjal. Kalau dajjal ini sudah datang, orang tidak akan bisa menikmati hidup ini sebagaimana hidup yang biasa. Karena Rasulullah mengatakan, innahu sayansahul arba'ina yauman. Dajjal ini nanti akan mengelilingi dunia ini selama 40 hari. Yaumun kasanah, 1 hari sama dengan 1 tahun. Bagaimana 1 hari sama dengan 1 tahun ya? Kita tidak bisa membayangkan. Artinya setengah hari itu panas, itu siang itu setengah tahun, malam itu setengah tahun. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa nusolli, bagaimana kita sholat pada saat itu? Rasulullah mengatakan, qaddirha, dikira-kirakan saja. Jamnya sudah berkali-kali berputar ya, tapi masih siang terus. Sekarang saja kalau musim panas ya. Kalau musim panas, mungkin kalau di Indonesia ini sampai 37, 38, orang sudah kepanasan luar biasa. Nah, bagaimana kalau panas ini, siang ini setengah tahun? Karena yaum kasarah 1 hari sama dengan 1 tahun. Artinya setengah hari siang ya, setengah hari malam.
setengah tahun siang, setengah tahun malam. Jadi genap 1 tahun. Karena itu kita disuruh berlindung terus supaya tidak menemui Dajjal ini. Dajjal ini membawa bencana yang sangat luar biasa karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kata Rasulullah, kalau kamu sedang mendengar dia muncul, fafirru firaraka minal asad, larilah kamu sebagaimana kamu lari dari singa. Jangan dicari. Penasaran saya mana si Dajjal itu, jangan. Kata Rasulullah, lari sejauh-jauhnya. Ini semua tempat di dunia ini akan dimasuki kecuali Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah, karena Mekah dan Madinah ini dijaga oleh para malaikat-malaikat. Awid Dajjal wasyarr min dhaibin yantadiru. Awis sa'ah, atau datangnya hari kiamat. Was-sa'atu adha wa amar. Kiamat itu dekat. Kapan? Wallahu ta'ala alam. Nah, apapun yang kita miliki, apapun yang keinginan kita, itu yang baik-baik, maka segera dilaksanakan. Jangan sampai menunggu nanti sajalah. Demikian juga ketika kita diminta untuk berinfak. Infak ini tidak menunggu kaya. Bisarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, selalu disuruh berinfak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian juga ketika kita punya keinginan di malam hari kepingin bangun sholat tahajud, sudah bangun. Bagaimanapun misalnya ngantuknya, bangun bismillahirrahmanirrahim. Nanti insyaallah besok sudah tidak ngantuk lagi. Kenapa Ramadan kita bisa? Ramadan kan bisa. Jam 12 malam kita ke masjid. Sampai jam 3 kita di masjid. Bisa kita. Kenapa sekarang kita nggak bisa? Ya mungkin karena Ramadan itu kita sudah dilatih selama 20 hari ya. Sehingga di malam hari kita sholat enteng ya. Dan juga setan-setan di luar nggak ada. Diikat sekarang kan setannya sudah dilepas. Karena itu kita akan kadang-kadang gini, jangan-jangan nanti saya pusing kalau sholat, besok kan saya kerja. Benar, pusing beneran, pusing beneran kita. Tapi kalau kita benar-benar azan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah bangunkan saya jam 2 atau jam 3 saya mau sholat tahajud, insya Allah besoknya dia sehat. Tapi kalau ragu-ragu, nggak sehat. Puasa juga begitu. Besok insya Allah saya berpuasa. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Mungkin diuji sama Allah, jam 8, jam 9 sudah mulai agak lapar sedikit. Pertahankan. Zuhur, sudah pusing mungkin. Biar pertahankan saja. Asar dikit lagi, waduh terlapar sekali. Dipertahankan. Jangan sampai kena godaan-godaan ya. Makan aja, ini kan puasa sunnah, nggak apa-apa, nanti besok juga puasa. Jangan, teruskan saja bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau ini kita mampu melawannya, besok kalau kita puasa lagi, kalau puasa Kamisnya insya Allah jadi bisa gitu ya. Jadi kalau seorang menjaga puasa Senin Kamis, insya Allah dia dalam keadaan sehat walafiat. Nah ini hadis ini sekali lagi menjelaskan kepada kita supaya kita ini jangan menunda-nunda kebaikan-kebaikan. Bersegeralah beramal. Kalau itu ditunda-tunda sehingga datangnya kepakiran, datangnya kekayaan, tapi pada saat itu orang sudah melampaui batas, penyakit yang mengganas dia, pikun, demikian juga kematian mendadak atau dajjal muncul atau juga datangnya hari kiamat, maka tidak ada manfaatnya lagi amalan-amalan kita pada saat datangnya hal-hal yang disebutkan tadi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, 2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi adalah anjuran untuk senantiasa berwasiat, bahkan untuk menulis wasiat itu. Kemudian yang kedua, anjuran untuk segera melakukan amal-amal kebajikan, jangan sampai menunggu masa-masa yang sebagaimana disebutkan tadi. Silakan, barangkali ada yang ingin menambahi atau mungkin ada yang bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, pengalaman kita, kapan itu kita akan lewat di Perapat Kurung Selatan, itu ketemu orang Comang Camping minta uang, salam kepada saya, assalamualaikum, saya salami. Terus dia minta uang 10.000. Begitu minta uang 10.000, dompet saya kan tahu, saya buka minta 10.000 ikhlas, saya bunyi ikhlas. Ternyata sampai di rumah itu ruang yang ratusan ribu hilang semua. Itu gimana Pak? Sekarang itu bohong gimana? Terus yang kedua,
seperti kita ini kan umur di atas 60 tahun ya Pak Ustaz. Satu rentang masalah pola makan. Yang kedua, itu yang paling berat kita masalah percobaan. Cobaan dengan istilah mikir ya Pak Ustaz. Bagaimana caranya untuk menenangkan pikiran kita menghadapi permasalahan keluarga atau yang lain. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih uang orang 10.000 ikhlas, tapi justru di rumah uangnya hilang ya. Hilang 100, uang ratusannya hilang deh. Ya, wallahu taala alam. Jadi intinya ketika sudah memberi ya sudah, kita ikhlas saja. Ya sudah, biarkan. Mungkin masih kurang kita memberi deh, sehingga diambil lagi yang sedikit. Tidak tahu siapa ini. Mungkin masih kurang infak kita gitu ya, sehingga harus diambil yang di rumah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri ya untuk mengambil uang seseorang. Pernah ada sebuah kejadian, saya baca di koran. Jadi ada orang ini sudah bolak-balik pergi melaksanakan haji dia. Rumahnya besar di Jawa Timur ini, rumahnya besar. Kemudian suatu saat dia ini disatroni oleh maling. Diambillah emasnya, dia masih punya emas kurang lebih waktu itu kalau enggak 36 ya, 3 atau 6 kilo. Ini dia habis semua. Dia, keluarganya semuanya diikat, mulutnya berdasarkan di Jawa Pos, diikat semuanya, diikat ya. Apakah ada tetangganya? Ada tetangganya, samping kanan itu ada tetangganya. Nah ternyata tetangganya diam-diam aja gitu ya. Kenapa tetangganya diam-diam saja? Karena orang ini dikenal dengan Pak Haji pelit gitu ya. Pak Haji tapi pelit. Jadi tidak pernah memperhatikan tetangganya gitu ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri untuk mengambil ini ya. Jadi ketika uang itu terasa sudah mungkin berlebih, itu pasti ada saja. Entah itu hilang, entah itu keluarga kita yang sakit, entah itu memerlukan ini, itu semuanya kita introspeksi diri. Oh ya, Masya Allah, mungkin ini saya kurang berinfak. Mungkin saya kurang ini. Demikian juga usaha-usaha mungkin. Ketika misalnya mengalami kemacetan, usaha-usaha tersebut, kita introspeksi diri. Oh ya, mungkin saya belum membersihkan harta saya. Ya. Kalau zakat itu kan ada ininya, ada nisabnya sendiri. Tapi kalau berinfak tidak ada nisabnya. Jadi kapan saja seseorang ketika berinfak, jadi begitu misalnya dia menerima, dia diinfakkan berapa gitu ya. Ini insya Allah itu akan memperlancar rezeki. Insya Allah juga terhindar dari kemalingan dia. Terhindar dari kemalingan. Wallahu ta'ala alam. Kita harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dia. Ya mungkin entah kita mungkin salah naruh uang ya, mungkin kita sudah naruh, mungkin kita lupa, entah kita taruh di mana, ternyata uang saya nggak ada ya. Udah, kita serahkan saja semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada saat kita sudah menginjak umur kepala 6 atau kepala 4 maksudnya, 4 ke atas ini, pola makan harus betul-betul diatur ya. Ya di antaranya lah mengurangi gula-gula ya. Kalau ada yang penyakit gula, ya mengurangi gula-gula, memperbanyak sayur dan juga berusaha untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan berjalan, jogging ya tiap hari. Ya jalan. Jadi jalan. Kalau bisa juga memperbanyak puasa gitu ya. Ini puasa Senin Kamis lah balita. Puasa Senin Kamis. Jadi ini untuk menjaga fisik, untuk menjaga ruhiyah. Rohani kita supaya betul-betul dia bisa tenang mengenai permasalahan. Perbanyaklah istighfar, memperbanyak istighfar sebagaimana disebutkan di dalam surah Nuh ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi maka beristighfarlah kamu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan rezeki-rezekinya. Ya khususnya ya sudah mengalami masa-masa pensiun ke sana dia. Memperbanyak istighfar. Insyaallah Allah akan mudahkan rezeki-rezeki itu. Entah lewat dari tangan siapa kita nggak tahu ya. Kemudian memperbanyak selawat kepada Nabi dan usahakanlah sebelum tidur 1 halaman dibaca Al-Qur'annya sebelum tidur malam hari. Mulai dari Alif Lam Mim dapat 1 halaman sama artinya tidur. Usahakan sebelum tidur kapan saja, entah itu siang, entah itu malam, pastikan kita sudah baca Quran terlebih dahulu. Yang kita hafal misalnya. Kalau malam kan sebelum tidur kita dianjurkan membaca apa? Qul huwallahu ahad 3 kali.
kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kemudian ditiup begini, diusapkan ke seluruh tubuh. Kalau bisa lagi kita baca akhir surah Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim, ila akhir. Dikatakan siapa yang membaca itu di malam hari, kemudian ditakdirkan dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dia. Karena sekali lagi kita nggak mengetahui. Jadi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu keluarga, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaknya berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perbanyak berdoa dan perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dan kalau bisa malam hari usahakan bangun sebelum subuh. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan ketenangan dan permasalahan-permasalahan bisa teratasi dengan baik. Baik, ini itu Pak ya. Yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin tanya, apabila ada orang tua sudah meninggal, kemudian dia tidak memiliki anak yang soleh, anak itu tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, apalagi berdoa, kemudian dia minta tolong kepada orang lain untuk mendoakan, dan orang lain itu mengirimi doa, bahkan mengirimi beberapa ayat-ayat Al-Quran. Pertanyaan kami, apakah doa tersebut akan nyampe kepada orang tuanya sudah meninggal? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti orang tua itu gitu ya. Jadi kita berusaha untuk di antara sekian anak kita ya, kalau bisa semuanya dalam keadaan soleh dan solehah ya. Jadi karena mungkin zaman ya di antara anak-anak kita hendaklah ada yang dikhususkan untuk memperdalami agama dan menghafal Al-Quranul Karim ini, sehingga nanti pada saat kita berada di alam barzah kita dalam keadaan tenang karena didoakan oleh anak-anak kita. Nah kalau sekiranya tidak ada anak-anaknya yang anak-anaknya yang soleh dan solehah, kemudian dia memanggil orang lain untuk mendoakan atau mungkin mengirimi ayat-ayat juga, atau menghadiahkan Fatihah kepadanya, apakah ini sampai? Kalau doa insya Allah sampai dia. Kalau doa kita doakan, insya Allah doa-doa kita ini akan sampai. Secara umum ketika kita masuk ke kubur kan kita mendoakan assalamualaikum ahla diyar minal mu'mina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nasallahu lakum afiyah. Atau doa kita Allahumma fil mu'mina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Insyaallah doa-doa kita akan sampai. Tapi kalau ngirimkan ini ngirimkan itu, saya belum menemukan dalil yang sahih tentang masalah misalnya saya kirimkan ini Fatihah ini kepada kepada orang-orang di kuburan. Saya belum menemukan dalilnya ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkan yang seperti itu. Kalau doa insya Allah kita doakan sebulan, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ampunilah ini, insya Allah itu akan sampai. Baik. Ya. Iya. Puasa ya. Iya. Ini Rasulullah SAW kan jarang makan ya. Jadi kenapa dia nanya? Memang tidak ada makanan memang. Ketika itu dia tanya, Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Oke, kalau gitu saya puasa. Jadi puasa sunnah itu boleh niatnya kalau kita tidak menemukan makanan kemudian kita niat puasa, asalkan belum makan apapun ya. Jangan sudah minum, saya niat puasa aja lah. Sudah minum baru nanya makanan, ada makanan nggak? Oh nggak ada, udah saya mau puasa aja lah. Tapi sudah minum. Jadi sebelum minum apa-apa, bisa kita tanya ada makanan nggak hari ini? Nggak ada, ya sudah puasa pada saja. Ini boleh saja. Kalau puasa wajib itu niatnya sebelum terbit fajar ya. Baik. Kenapa? Puasa sunnah boleh. Jadi sahur ini Rasulullah mengatakan tasahhur fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah karena pada sahur itu ada keberkahan. Sekalipun hanya minum air saja sahur ya. Iya, atau makan satu biji kurma
atau makan roti atau apa saja. Itu lebih baik kita lakukan daripada kita misalnya tidak sahur. Kecuali kalau misalnya kebablasan tiba-tiba sudah subuh, ya nggak perlu sahur, tapi niatnya tetap berpuasa. Baik. Silakan. Ustaz, mengenai sedekah, Ustaz. Ya. Ada hadis, nggak salah itu Muslim. Jagalah dirimu dari api neraka. Meskipun Walau bisyikit tamar. ya, meskipun Satu biji kurma. sedekah sedikit, separuh biji kurma. Itu syaratnya gimana? Terus syarat-syaratnya gimana, Ustaz? Terus yang kedua, tapi kalau yang saya lihat di TV itu TV 9, bahwa sedekah itu mencegah dari bala, tapi di situ nggak disebutkan. Gimana, Ustaz? Ya, memang disebutkan ada orang yang ketika itu selalu sakit ya, sakit terus, tak sembuh-sembuh. Rasulullah mengatakan bersedekahlah kamu. Maka dengan bersedekah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan obatnya dia. Ini anjuran kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit supaya memperhatikan betul. Jadi mungkin saja ada hak-hak orang lain yang masih tertinggal padanya, segera disedekahkan. Nah, tasaddaqu walau bisyikki tamr, bersedekahlah sekalipun dengan satu biji kurma. Artinya bagaimanapun nilainya, berapapun yang kita punya, ya kita sedekahkan. Misalnya tiba-tiba kita menemukan ada orang-orang yang tiba-tiba nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu ya. Apa tidak terpancing diri kita untuk mengeluarkan mungkin 1.000, 2.000, mungkin juga 10.000 ya. Ya kita sudah berikan. Ya, kita bayangkan bagaimana kalau posisi saya seperti dia, kesana kemari, kemudian dia tidak ada yang tidak bisa dia bekerja, gimana orang dia nggak punya tangan, atau mungkin sudah tua renta. Dan kita bayangkan bagaimana kalau ibu saya seperti itu dia. Kalau kita menemukan orang-orang seperti itu, khalas, bismillahirrahmanirrahim, kita sudah lakukan sekalipun hanya sedikit yang kita berikan. Itu kemudian Rasulullah pernah melihat ada seorang yang ketika itu mau berperang. Kata Rasulullah, tanamlah sekalipun tanamlah biji kurma itu, sekalipun kamu akan mati nanti gitu ya. Boleh jadi kurma itu nanti akan menghasilkan yang banyak, itu akan menjadi jariah bagi kalian. Jadi bersedekahlah sekalipun nilainya sedikit ya. Baik. Itu banyak. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Iya, sama juga seseorang yang selalu tertimpa musibah atau sebagaimana juga sakit tadi. Ya mungkin di situ diantaranya adalah kurangnya sedekah itu. Jadi sehingga ketika itu kita langsung paham bahwa ini mungkin teguran Allah kepada saya, mungkin saya ini kurang berinfak, kurang bersedekah. Maka ketika bersedekah, insya Allah ini pun akan bisa menolak balak-balak ya, dari yang akan ditimpakan kepada seorang. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, la yaruddul qada illa du'a. Ya. Tidak ada yang mampu menahan takdir itu kecuali dengan doa. Ya di antaranya kalau doa saja tanpa diiringi dengan amal, maka di sini juga tidak akan mungkin bisa terjadi gitu ya. Ketika kita sudah beramal sebagai wasilah kita, sebagai tawasul kita dengan amal-amal kebajikan. Jadi sebagaimana orang yang tadi orang yang masuk ke dalam gua kan, masuk ke dalam gua, kemudian masing-masing di antara mereka menerangkan tentang amalan-amalan kebajikannya, maka balak yang menimpanya, yang batu yang besar itu bisa tergeser. Baik. Mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktunya sudah habis. Semoga kita ini dijadikan orang-orang yang senantiasa segera melakukan kebajikan-kebajikan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni, demikian juga dosa kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.